Ada sekelompok orang yang mau bikin film di satu tempat di Indonesia, dan mereka ngalamin hal mistis di sana. Nah, cerita yang gue dapat ini bener-bener mirip banget kayak film Keramat itu. Jadi ada satu kelompok anak-anak mahasiswa gitu Nat, bersembilan. Di sini mereka emang tugas akhirnya mengharuskan mereka buat bikin film pendek buat syarat kelulusannya. Nah, berangkatlah mereka ke suatu tempat ini dari Jakarta ke daerah Jawa Barat buat bikin film pendeknya. Mereka ngedatangin satu tempat dekat pegunungan yang gak bisa gue sebutin nama daerahnya apa. Jadi mereka tinggal di sana, di satu penginapan kecil yang dekat sama tempat mereka syuting. Rencana mereka syuting itu sekitar 2-3 harian doang lah, di dekat lereng gunung itu. Jadi suasana tempat itu kayak dingin, kanan kirinya pohon, ada jalanan tapi cuman kecil doang. Pokoknya tuh mereka mau bikin kayak vibes film mereka tuh macam-macam kayak di desa-desa luar negeri gitu lebih, Nat. Nah, konsep filmnya mereka itu kayak anak-anak kuliahan lagi mau liburan, camping sambil api unggunan gitu. Di hari pertama mereka sampai, mereka nyampe sekitar jam 2 siang. Mereka langsung ke penginapan dulu buat istirahat dan rapi-rapi lah. Jam 4 sore, mereka mulai tuh syutingnya. Dari jam 4 sore sampai jam 7, mereka syuting tuh gak ada kendala sama sekali. Tapi mulai masuk jam 7-an ke atas, mereka barulah ngerasain hal mistis di sana. Di jalan menuju gunung gitu, kalau misalnya malam kan pasti sepi dong, gelap banget juga kan. Nah, mereka tuh syuting di tempat itu. Dan salah satu case-nya, namanya Axel, kayak di dalam hutan gitu. Dia ngeliat ada cewek baju putih ngintip dari balik pohon. Dan cewek itu tuh senyum-senyum sambil kayak gitu. Gue males banget nih kalau kayak gini. Nah, si Axel tuh langsung ngomong, "Woi, lu liat kesana deh, gue ngeliat cewek ngintipin gue anjir," gitu. Nah, pas teman-teman yang ngeliat ke arah pohon yang Axel tunjuk, mereka tuh gak ngeliat apa-apa sama sekali. Salah satu anak yang ada di sana juga bilang kayak, "Udahlah cuek aja anjir, gak usah dipikirin, orang kita niatnya cuma bikin tugas doang, lu makanya jangan mikir yang enggak-enggak." Lanjutlah mereka syuting sampai jam 9 malam. Nah, di jam 9 malam ini mereka syuting karena ada scene kayak mereka tuh harus duduk melingkar di api unggunnya sambil kayak bakar-bakaran gitu, tendaan gitu. Nah, pas lagi ngerekam anak-anak lagi bakar-bakaran itu, ada namanya Ferdi yang tugasnya buat jadi kameramen. Ngelihat dari kameranya kalau ada cewek duduk juga di antara anak-anak yang lagi ngelingkarin api unggunnya. Di situ tuh Ferdi langsung kayak manggil anak-anak buat ngeliat tuh hasil rekamannya kan. Pas dilihat, ternyata bener. Dari 7 orang yang melingkar itu, salah satunya ada sosok cewek yang bentuknya tuh kayak kabur-kabur nggak jelas gitu, dan cewek itu duduk di antara mereka. Di situ tuh mereka makin gak enak perasaannya, dan mereka mutusin aja buat balik ke penginapan. Di hari kedua mereka syuting, mereka mulai sekitar jam 1-an siang. Dan rencananya mau sampai malam lagi buat beresin scene bakar-bakar yang kemarin gak jadi di take kan. Oh iya. Kan masih ada utang scene kan hitungannya. Bener. Terus Syuting sampai jam 5, mereka istirahat dulu di pendopo gitu. Dan rencana jam 6:30 abis maghrib mereka baru lanjut lagi. Pendoponya tuh kayak ada di pinggir jalan yang kecil gitu Nat. Dan kanan kiri pendopo ini pun juga pepohonan. Dan di jalanan depan pendopo ini gak ada yang lewatin juga gitu. Tapi posisinya pendopo sama tempat yang mereka nanti syuting bakar-bakaran itu gak jauh, tinggal ada masuk dikit lah ke dalam hutannya. Si Ferdi tuh iseng ngeliat teman-temannya duduk rebahan sambil sebat di pendopo tuh. Ferdi iseng buat ngerekam-rekamin gitulah. Nah, pas mereka lagi duduk-duduk enak-enakan di pendopo sekitar jam 6 sore, tiba-tiba mereka semua dengar kalau misalnya Kiara tuh ketawa-tawa sendiri Nat. Terus? Ketawa-tawa itu bener-bener kayak ketawa-tawa tipis tapi kayak cekikan gitu loh, kayak gitu lah. Tiba-tiba mereka semua dengar kalau misalnya Kiara tuh ketawa-tawa sendiri Nat. Terus? Ketawa-tawa itu bener-bener kayak ketawa-tawa tipis tapi kayak cekikan gitu loh, kayak gitu lah. Males banget. Nah, di situ tuh anak-anak langsung pada bingung dan langsung nyamperin Kiara lah. "Ki, lu kenapa? Ki, lu nggak apa-apa kan?" Pokoknya pada bilang gitulah, pada ngajak ngobrol Kiara lah. Nah, di situ Kiara dari yang tadi ketawa sambil nunduk, tiba-tiba sekarang kepalanya ngedongak ke atas sambil ngomong, "Kalian ngapain di sini?" Kemasukan dia. Nah, iya. Semua orang ketakutan karena mereka tahu kalau misalnya Kiara kesurupan. Tapi si Ferdi ini, walaupun lagi takut pun, dia tuh tetap nge-roll filmnya, tetap ngerekamin semua kejadian lah. Pas tiba-tiba Ferdi ngarahin kameranya ke muka si Kiara, tiba-tiba sosok yang ada di dalam badannya Kiara ini ngomong, "Pergi kamu dari sini, jangan ganggu saya," sambil nunjuk Ferdi tuh. Muka Ferdi tuh bener-bener tunjuk sama si sosok cewek ini. Terus? Nah, di situ kondisi langsung chaos banget lah Nat. Langsung jadi pada nggak kepikiran buat lanjutin filmnya kan.
Nah, salah satu dari anak-anak itu yang namanya Vira, itu ngidein buat bawa Kiara aja ke penduduk desa itu. Siapa tahu di desa tuh ada yang bisa nolongin si Kiara ini kan. Diiyain dia tuh sama anak-anak si ide Vira ini. Baru banget anak-anak mau bawa Kiara naik motor buat balik ke dekat penginapan, tiba-tiba mereka ngelihat semua kalau misalnya Kiara lari kenceng banget masuk ke dalam hutan. Wah, anjing. Kabur dia. Kabur. Di situ tuh anak-anak langsung kelimpungan banget Nat. Karena kondisinya kan udah gelap, udah maghrib, mereka harus masuk ke hutan dan nyari Kiara kan. Nah, mereka sekarang jadi berlapan. Tadi kan gue bilang mereka bersembilan. Kiara cabut jadi berlapan kan. Jadi mereka ngide buat bagi 3 kelompok mencar buat nyari si Kiara ini. Berarti per kelompok 3-3-2. Betul. Nah, si Axel ini ngomong, ketemu nggak ketemu si Kiara, kita kumpul lagi pokoknya jam 8 ya, gitu. Nah, dari 3 kelompok ini, yang cuma berdua ini adalah Ferdi sama Vira. Di situ mencarlah mereka kan. Ferdi dan Vira tuh nyari-nyari Kiara tuh sambil teriak-teriak lah. Tapi tetap kamera Ferdi itu tetap ngerekam semua aktivitas mereka. Pas mereka udah di tengah hutan banget, yang mana juga mereka nggak tahu titik mereka ada di mana. Tiba-tiba flash kamera yang Ferdi pegang itu hidup mati sendiri. Nah, tapi hidup mati sendiri tuh cuman pas lagi Ferdi madep ke arah kanan. Kalau misalnya dia muter ke kiri, ke depan, ke belakang, flashnya hidup aja normal-normal aja gitu. Nah, pas diperhatiin lagi sama Ferdi dan Vira, arah kanan yang bikin lampu Ferdi itu hidup mati sendiri, ternyata mengarah ke pohon yang gede banget di tengah hutan. Pohonnya tuh kayak pohon beringin yang udah banyak akar gantung yang menjalar turun ke bawah gitu lebih, Nat. Bayangkan? Iya. Yang pohon tua gitu ya. Iya. Terus. Nah, mereka dari kejauhan merhatiin tuh ke arah pohon itu kan. Mereka perhatiin lagi dengan detail. Mereka ngeliat kalau misalnya di atas pohon itu ada cewek, rambutnya tuh panjang banget nutupin muka si cewek ini, lagi duduk di atas dahan pohon yang gede itu sambil bengong. Langsung lah Ferdi dan Vira ini lari ke arah pohon itu kan, sambil teriak-teriak, Kiara lo ngapain? Turun, Kiara lo sadar gitu. Mereka teriak-teriak ke arah cewek ini. Itu Kiara. Nah, mereka pokoknya teriak-teriakin ke arah si cewek ini. Pas si Vira lagi teriak-teriak gitu juga, tiba-tiba Axel nelpon ke Ferdi. Axel ngomong, Fer, kita udah balik nih. Jadinya kita ketemu sama penduduk di sini dan dia udah tahu Kiara di mana. Nah, Ferdi ngomong lah, ini Kiara depan gue Sel, dalam hutan gitu kan. Si Axel ngomong lagi, lah enggak Fer, kata orang pintar penduduk sini, katanya Kiara udah dianterin ke penginapan. Ini kita udah OTW nih ke penginapan. Anjing. Terus itu siapa ya? Nah itu dia, kaget lah si Ferdi kan Nat. Karena katanya kalau misalnya si Kiara udah di penginapan, yang ada di depan mereka siapa?